kita harus menyiapkan diri dengan baik. Ayo duduk dengan baik. Kemudian menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan telinga untuk mendengar firman Tuhan dengan baik juga. Karena kita beribadah itu menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang harus kita hormati. Jadi kita harus bersikap sopan. Ya. Kita akan mulai, Kak Endang yang akan menyanyi nih langsung ya. Adik-adik ikutin di rumah. Moga-moga gitar dan suara Kak Endang kedengaran. Kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, kita akan menyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kenapa sih tiap recording suaranya kecil? Coba nggak recording hostnya? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke adik-adik, kita bersuka cita, bergirang hati. Berikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, sebelumnya kita akan berdoa, kita pimpinan Tuhan sehingga kita boleh bersungguh-sungguh ketika mengikuti sekolah minggu ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Ingat tadi kita bersikap sopan ya, berdoa tutup mata, lipat tangan, duduk yang tenang, tidak lihat temannya ke sana kemari ya. Oke. Kita mulai ya. Yuk. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberi kami istirahat yang tenang pada malam hari dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu di GKI Taman Aries.
Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pimpin kami agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, satu persatu, berkati kami, begitu juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, agar boleh dan dapat melakukan pelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh baik ya. Dia terus menyatakan kasih-Nya kepada kita setiap hari, setiap waktu. Tuhan Yesus memimpin kita, memberkati kita ya, memberi kita teman yang baik, memberi kesehatan kepada kita. Sungguh banyak sekali hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tapi ada satu hal yang menunjukkan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Kasih yang sungguh besar kepada kita. Kira-kira apa adik-adik? Kasih Tuhan itu, kasih Tuhan yang paling besar, yang sungguh luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita di kayu salib, untuk menyelamatkan kita. Oke, kita akan kembali memuji Tuhan, dan untuk mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita mau menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan, ya. Berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana, hosana, hosana. Betapa Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana, hosana, hosana. Adik-adik, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Aduh, suara siapa ya? Kita mendengarkan firman Tuhan. Itu suara Anabet. Sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci oleh Elmo dan papa mamanya dan adiknya. Silakan. Tuhan
akhirnya berdoa. Oke, silakan Ibu Ruti, adik-adik. Siapkan hatinya, siapkan duduk yang tenang ya. Itu siapa? Juvian. Juvian. Nika, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, silakan Ibu Ruti. Ya, terima kasih. Yuk, adik-adik, kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur. bukan Kan. diambil dari 15 sampai 27. ya, Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27 dengan judul pengangkatan hakim-hakim. Nah, nanti adik-adik bisa baca. Kalau yang belum lancar bisa dibantu papa mama ya. Sekarang kita mau berdoa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Yuk kita semuanya berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Engkau tolong Ibu Ruti yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Ruti, tolong stop share dulu. Iya, sebentar. Maaf ya. Ada wali ada ketua kelas nanti. Udah belum, Yan? Tak seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Ya, adik-adik, barusan kita melihat video singkat itu. Apa yang kalian lihat? Boleh di-unmute dulu. Yuk, boleh dibuka ininya. Coba, tadi melihat video Main-main tentang di apa? kelas. Main-main di kelas. Main-main di kelas. Apalagi yang kalian lihat? Di kelas. Berbohong. Berbohong. Ada langsung duduk di ininya waktu-waktu gurunya ini. Oh iya, pura-pura baik-baik gitu ya waktu gurunya datang gitu ya. Iya, langsung duduk. Iya. Jadi ada yang ngobrol sendiri, ada yang makan, ada yang lari-lari, ada yang main-main. Kenapa anak-anak seperti itu? Karena tidak ada apa? Guru. Tidak ada gurunya, tidak ada pemimpinnya. Nah, supaya kelas itu menjadi tertib, supaya kelas itu menjadi baik dan benar, harus ada pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya lagi sibuk, apa yang bisa kita lakukan? Kalau pemimpinnya, gurunya lagi sibuk, gimana coba kira-kira? Tertib dan sopan santun. Hah? Tertib. Tertib?
Sopan santun. Sopan santun. Tertib dan sopan santun. Ya. Tadi si bilang. Maksud Ibu begini, supaya kelas itu tetap tertib, kalau Ibu gurunya sedang sibuk, harus bagaimana gitu. Ibu gurunya harus mencari apa? Mencari pembantu, mencari anak-anak untuk membantunya supaya pada waktu ibu gurunya sibuk, ada yang membantu menenangkan kelas. Karena Pemilihan ketua kelas hari ini. ya diadakan pemilihan ketua kelas untuk membantu. Nah, adik-adik, pada zaman dulu itu juga terjadi pada bangsa Israel dan Bapak Musa. Waktu itu Bapak Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ingat minggu lalu cerita Ibu Nita tentang apa? Mereka kekurangan air, kepada siapa mereka berteriak? Kepada siapa mereka menggerutu? Pemimpinnya Musa. Pemimpinnya Bapak Musa. Di samping itu, mereka juga menghadapi kesulitan atau persoalan yang sehari-hari. Ada yang bertengkar, ada yang mungkin malah berkelahi, ada juga yang sebel, mungkin kesel karena berjalan di padang gurun. Ada yang sakit, ada yang juga menangis, ya. Bu. Ya. Diseorangi aku tadi tidak dengar. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh mereka ketika menghadapi persoalan? Mereka datang kepada Musa. Mereka karena banyak yang mengalami persoalan, mereka antri, ya. Jadi dari subuh Bapak Musa duduk. Orang Israel yang mempunyai persoalan menghadap Bapak Musa berderet-deret dari pagi sampai petang. Itu pun tidak selesai karena banyaknya persoalan. Cara seperti itu sangat melelahkan. Yang lelah bukan hanya Bapak Musa, tapi orang Israel juga lelah. Lalu ketika mertua Musa, ada yang tahu? Mertua Musa namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Bapak Yitro, ya, mertua Musa melihat hal itu, dia melihat, wah, cara begini nggak benar nih. Kemudian dia memanggil Musa dan memberi nasihat kepada Musa. Apa yang dikatakan oleh Bapak Yitro? Dia bilang, apa yang sedang engkau lakukan tidak baik, Musa. Sekarang saya akan memberi nasihat. Kamu pilihlah beberapa orang untuk menjadi pemimpin membantu kamu. Dan pemimpin itu carilah yang bagaimana? Carilah yang cakap dan takut akan Allah. Kemudian yang berikutnya yang bagaimana? Yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, yang benci suap, yang tidak bisa disogok, yang benar. Suap itu apa? Nah, suap itu adalah memberikan uang atau barang kepada orang, supaya orang yang diberi ini menurut apa yang dikehendaki oleh yang memberikan uang itu. Jadi supaya melakukan hal yang tidak benar. Bisa dimengerti? Jadi ada orang memberikan barang atau uang kepada orang lain. Nah, kemudian orang yang diberi barang ini disuruh melakukan sesuatu yang tidak benar. Disogok, disuap, ya. Itu namanya suap. Lalu Musa berpikir, wah, nasihat Bapak Yitro ini baik juga, ya. Dia memilih beberapa orang. Kemudian orang-orang ini diajar dulu oleh ketetapan-ketetapan Allah, oleh diberikan pengajaran tentang
apa yang baik, apa yang tidak, apa yang berkenan di hadapan Allah, ya, peraturan-peraturan Allah. Supaya apa? Supaya pada waktu mereka menyelesaikan masalah bangsa Israel, mereka dapat menyelesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mereka diajari dulu sama Bapak Musa. Kemudian pemimpin-pemimpin yang dipilih ini itu akan dibagi tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau yang mereka sanggup, yang pandai, mereka akan menangani 1000 orang. Kalau yang kira-kira cukup-cukup saja, mereka akan menangani 100 orang atau 50 orang. Dan yang Kak, bisa ulangin nggak? sedikit, Aku tidak dengar tadi. maka mereka akan menangani hanya 10 orang. Sedangkan persoalan yang paling berat atau yang susah-susah nantinya akan dibawa kepada Bapak Musa. Nah, dengan dibantu orang-orang ini, pemimpin-pemimpin ini, maka pekerjaan Musa menjadi lebih ringan. Persoalan bangsa Israel pun juga lebih cepat diselesaikan karena mereka dibagi kelompok 10 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang, dan yang persoalan susah boleh dibawa ke Bapak Musa. Dengan demikian, maka bangsa Israel lebih tertib, lebih dapat ditata, dan mereka dapat hidup dengan tenang. Nah, anak-anak, Tuhan menata kehidupan bangsa Israel melalui Bapak Musa, melalui pemimpinnya. Tuhan juga mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk memimpin kita, untuk membantu menata kita. Misalnya di rumah, ada siapa di rumah? Di rumah kalian ada siapa? Mbak. Mbak? Ada papa, ada mama. Aku ada adik di rumah. Ya, tapi kan ada papa, ada mama yang membantu untuk menata kalian, untuk mendidik kalian. Di sekolah ada siapa? Guru. Guru. Di Ketua sekolah kelas. minggu. Ya, guru dibantu ketua kelas. Di sekolah minggu ada siapa? Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu, ada kakak-kakak kelas. Di gereja ada siapa? Ada Orang Pak tua. Pendeta, ya, orang tua, ada juga siapa? Majelis. Semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membantu menata kehidupan kita, untuk mengenalkan firman Tuhan kepada kita, supaya kita tahu mana baik, mana benar, ya. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan menata kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 7a. Bunyinya bagaimana? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Bisa dihafalkan ya adik-adik ya. Ibrani berapa? 13 ayat 7a. Ingatlah, kepada siapa ingatnya? Akan pemimpin kamu. Yang bagaimana? Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Kita nanti hafal satu-satunya nanti ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, aktivitas minggu ini
Di grup orang tua, kalian akan menerima lembar kerja yang ada tulisannya merawat dan mengasuh anak. Kemudian ada lagi melindungi dan apa itu? Melindungi dan apa ya? Dan membantu. Menemani. Oh, menemani. Lalu yang berikutnya mengajarkan nilai Kristiani dalam Alkitab. Dan di samping kirinya ada gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Bu, tadi Ibrani berapa ya? Ibrani 13 ayat 7a. Sorry. Kok enggak benar ini. Ya udah, ini sorry nih ya, gambarnya tadi kok posisinya enggak benar nih, berubah dia. 3 gambar ini kalian sesuaikan mana yang cocok dengan kalimat di sebelah kanannya. Dipasangkan. Setelah itu kalian warnai gambarnya. Kemudian setelah selesai kalian kirim ke kakak sekolah minggu. Mudah bukan? Selamat mengerjakan ya. Nah, Ada pun Ibrani 13 ayat 7a, nggak ada ya. 7. Nanti kita ulang deh ayatnya ya. Nah, adik-adik, cerita hari ini, apa yang kita dapat dari cerita hari ini? Bapak Musa tadi dibantu oleh Bapak beberapa pemimpin supaya menata kehidupan bangsa Israel, ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan yang menata kehidupan umatnya. Kemudian kita hari ini mau berdoa untuk orang-orang yang telah dipakai Tuhan untuk membantu menata kehidupan kita, yaitu orang tua, guru sekolah minggu, pendeta, dan lain-lain yang sudah memimpin kita. Ya, yuk mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau menata kehidupan kami melalui orang-orang di sekitar kami. Untuk itu ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, Bapak pendeta, dan yang lain-lain yang telah membantu menata kehidupan kami, yang telah mengajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, yang mengajar kami, mendidik kami, sehingga kami juga dapat mengerti mana yang baik dan benar. Engkau pimpin berkati mereka, Bapak, Engkau beri kesehatan, sehingga mereka dapat terus berkarya dan dapat terus membantu menata kehidupan kami. Terima kasih, Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, kita ulang ayat hafalannya ya, tadi ya, dari mana? Ibrani 13 ayat 7a. 13 ayat 7a. Betul. Bunyinya bagaimana? Ingatlah Pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. yang telah menyampaikan. Ingatlah, jadi ingatlah pemimpin ya yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya, oke. Sekarang siapa dulu? Michael. Yuk, Michael. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Iya, betul. Lanjutnya lagi, Fani. Yuk, Fani. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Iya, betul. Felis. Lagi mencari Alkitab. Bagaimana nggak cari?
Kenceng lihat sih. Ibrani 13 ayat 70a. Ingatlah akan perjanjian barukan kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Iya. Lanjutnya lagi. Cancel. Coba mau terus. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Betul. Orlando. Mirip nggak? Mirip nganggu. Berani. Yuk Orlando. Oke. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya. Erga. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Bagus. Ella. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. iya. Kire. Michael udah ya, Kire. Siapa yang bilang? Yuk, Kire. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya, cukup sampai situ aja ya. Maika. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Iya. Selanjutnya Kenneth. Kenapa Bu? Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan apa? Firman Allah kepadamu. Ya. Itu kok Alkitabnya kotor banget. Lanjutnya lagi siapa ya yang belum ya? I don't like. Anabel ya? Anabel belum? Belum. Ya, Anabel. Ayo. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Iya. Lanjutnya lagi Sofia. Yuk Sofia. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Yang belum Anne ya. Anne. Ibrani 13 kamu juga share. Ngapain kamu curhat aja sama teman? Akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya, yang belum lagi Hosana. Hah? Siapa? Robert Hosana ya.
Obed mana? Obednya hilang. Hilang. Obednya hilang. Hosana aja, Hosana. Yuk, Hosana. Hosana. Ibrani. Jangan dimain-main ini. Yuk. Hosana. Cari. Hosana. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Iya. Ya, betul. bareng yuk. Ibrani. Ibrani 13 ayat 7a. Yuk. Ikuti Bu Ruti. Nah. Ya udah dihafal dulu, yang lain dulu. Siapa yang Cari belum? dulu. Lihat ya. Elliot, Oh, Matthew, iya. Melvin. Yuk, Matthew Melvin dulu apa lihat Asana dulu? cari ya. Matthew sama Melvin dulu yuk. Nah, Ibrani 13 7. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Iya. Lihat. L. Yuk, L. Ibrani Ibrani 17. 17. Ibrani 13, sorry. Ibrani 13 Ibrani 13 ayat ayat 7a. 7a. Ingatlah Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu pemimpin kamu yang telah mengajarkan firman Allah kepadamu. Iya. Jufian. Ayo Jufian. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Udah tahu. Ikutin ya. Ibrani Ikutin. Ibrani. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah mengajarkan firman Allah kepadamu. Nah, sendiri bisa nggak sekarang? Enggak. Ya udah enggak apa-apa. Obed. Mana Obed? Yuk Obed yuk. Ibrani. Obed. Saya di situ ya. Hah? Ibrani 13. Yuk, Obed. Harusnya perjanjian lama dulu. Ibrani 13 ayat 7a. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah mengajarkan firman Allah kepadamu. Ya. Oke, yang belum lagi siapa? Benedict mau, Ben? Benedict. Benedict, Ben. Mau. Ya, yuk. Buka, ya.
Ibrani Ibrani 13 13 ayat 7a. ayat 7a. Ingatlah Ingatlah akan pemimpin kamu kepadamu yang telah mengajarkan firman Allah kepadamu. Ya. Kita ulang sekali lagi ya bersama-sama ya. Kayaknya yang lain udah ya. Oke. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ibrani firman Allah kepadamu. ya, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Oke, kita akan lanjut ya, Kak Endang. Ya, oke. Jadi kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita saatnya memberikan persembahan. Sebelumnya kakak mau minta dari kelas 3, siapa yang mau berdoa untuk persembahan? Aku. Siapa tadi jawab? Anabel. Oke, siap ya Anabel. Sehabis pujian, nanti Anabel pimpin doa persembahan. Ya. Hey, Anabel. Wih, Anabel. Ya. Tadi Anabel menjawab mau berdoa untuk doa persembahan. Ya. Siap ya. Yang kelas 3, nanti berikutnya kelas yang lain akan dapat giliran. Oke, sekarang kakak mau nanya, biasanya kalau persembahan gimana? Ada yang inget nggak? Tiap minggu kan tiap kali mau persembahan dikasih tahu nih caranya persembahan. Nah, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Caranya ingat nggak? Aku ingat caranya. Coba Anabel, udah hari ini Anabel yang mimpin. Gimana Anabel? Ayo. Tuhan Yesus. Bukan itu. Kita mau persembahan biasanya gimana nih? Kasih taunya gimana nih persembahannya selama sekolah minggu online? Tahu. Nah, Erga ya? Erga tahu? Tahu. Ya, kasih tahu teman-teman yang jelas ya Erga. Ya, dengerin teman-teman nih, Erga mau kasih tahu caranya. Coba. Silakan Erga. Siapkan amplop dan uang. Habis itu uangnya ditaruh ke dalam amplop, nanti kalau udah bisa ke gereja Ya. baru kasih amplopnya. Iya, atau dititipkan siapa? Papa atau mama untuk ditransfer ke gereja. Ya, caranya seperti itu. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan untuk membawa persembahan ini. Lagunya adalah Beri Syukur. Bu Yanti silakan. Anabel habis pujian siap ya.
Oke, Anabel sekarang akan memimpin doa. Mic-nya dibuka, Anabel. Doa persembahan. Yuk teman-teman kita berdoa. Silahkan Anabel. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan selesai sekolah minggu, tapi sebelumnya kita mau ingat lagi. Tadi Bu Ruti sudah bercerita tentang bagaimana Tuhan sudah memberikan pemimpin kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan juga sudah memberikan pemimpin kepada kita semua. Pemimpin di rumah, yaitu orang tua kita, di sekolah, guru sekolah kita, di sekolah minggu ada kakak-kakak guru sekolah minggu, kemudian di gereja ada pendeta, ada majelis. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan untuk mengatur, untuk memimpin hidup kita, karena mereka semua menyampaikan firman Tuhan, memberikan pimpinan melalui firman yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mau juga taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kemudian kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, karena kita menghormati pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin kehidupan kita. Oke adik-adik, kita akan berdoa dulu apa menyanyi dulu ya Bu Ruti? Berdoa lebih baik. Menyanyi dulu ya Bu Lina, aku lupa Bu Lina. Bu Lina. Menyanyi dulu. Menyanyi dulu ya. Nanti baru doa syafaat sekalian doa tutup. Oke. Nah, adik-adik kita sekarang akan menyanyi lagu T-A-A-T-A-T. Oke, kalian boleh menyanyi di rumah. Kalau ada yang bisa gerakannya nggak apa-apa, pakai gerakan ya. T-A-A-T-A. Ya, kakak akan main gitarnya ya. Sorry, sebentar. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. Dengar-dengaran
kita mau berdoa. Apa? Ayo kita Ada doa berdoa. yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan apa? Biar besok pergi ke sekolah. Ya, Besok pergi ke sekolah. onsite ya. Semoga semuanya berjalan dengan Besok ada baik. pembukaan kepada Ella. Ada lagi apa? Sembuhkan amandelnya Ella sedang bengkak. Iya, Ella, amandelnya biar cepat sembuh. Iya, cepat operasi THT. Terus apa lagi? Ayo kita doakan Ella dulu. Ya nanti ya kita sama-sama. Ada lagi? Ini Ah, doainnya biar jempol kaki Kirai yang bengkak bisa sembuh lagi. kaki kiri juga bengkak. Oke. Tapi jari jempolnya. Jempol. Orlando kakinya juga bengkak. Orlando kakinya bengkak ikut-ikut ya. Ayo. beneran. Kakinya bengkak sama aku garuk-garuk kelumpat kulitnya. Yang mana kakimu? Dua-duanya. Oh iya Wes. wes. Itu Kak Endang, pengumuman anak sehat Oh Sabtu. iya, pengumuman anak sehat. Sebelum berdoa, kakak juga mau ingatkan nanti tanggal 23 Orlando ke Juli rumah ada sakit acara anak aja. sehat ya. Lina Iya. tolong dong di-share waktunya. Bu Yanti ada share-nya nggak Bu? Bu Yanti. Anak Nggak sehat. ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Sebutin tanggalnya aja. Tanggal Ya. 23 ada acara Zoom ya anak sehat. Nanti Jam ada 10 di ya? Ortu ya, di grup Ortu ada ya. Iya. Iya, ada. Ya, adik-adik nanti cek di grup Ortu ya, bilang papa mama untuk diliatin, itu ada acara anak sehat dari Klasis ya, Klasis Iya. Jakarta Barat. Jadi Bu, anak-anak Ortu sekolah itu minggu apa? diharapkan Orang untuk- tua. Orang tua juga. Enggak, itu ortu orang tua. Oh, Ortu itu orang tua. Ya, doanya ini aja. Share Ini itu ya. Share itu dulu Kak Endang. aktivitas sekolah minggu ya. Aktivitas minggu lalu. Oke. Aktivitas minggu lalu mau di-share sekarang. Ya, terus Oke, baru doa. sebelum doa aktivitasnya mau di-share dulu yang minggu lalu sudah membuat aktivitas. Oke, adik-adik kita berdoa ya, kita menghadap Tuhan. Sekarang kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kembali kami kepada Tuhan, kami kembali mengucap syukur, berterima kasih untuk pimpinan Tuhan, untuk pemimpin yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa untuk sekolah yang besok sudah mulai onset. Tuhan Yesus kiranya sertai setiap kami, berkati agar sekolah onset dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kiranya Tuhan tolong kami agar kami tetap sebagai anak-anak yang akan sekolah onset tetap menjaga protokol kesehatan di dalam sekolah di sekolah tersebut. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, untuk Ella yang baru saja menjalani pengobatan amandelnya, Kire yang kakinya bengkak, juga Orlando yang kakinya juga ada luka. Tuhan kiranya tolong mereka agar mereka segera pulih kembali seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk sekolah Hari Anak Sehat ya Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 23 Juli yang akan datang. Biarlah acara itu boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengikutinya, dan semua itu boleh membawa berkat bagi kami
di mana kami boleh semakin bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pada kesehatan anak-anak kami semua, begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, sehingga pada minggu yang akan datang boleh kembali mengikuti sekolah minggu di sekolah minggu GKI Taman Aries. Kami juga berdoa biarlah firman yang boleh kami dengar pada hari ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh tumbuh dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa hari Minggu yang akan datang lagi ya di sekolah minggu online. Dan kabar gembiranya nanti mulai Agustus kita sudah bisa sekolah minggu di gereja. Hore, tepuk tangan dong. Ya, seneng nggak sekolah minggu di gereja? Halo, tidak bersuara. Dibuka, Bu. Belum Di dibuka. unmute, mesti di Ya, unmute. adik-adik, oke, gitu ya. Sampai jumpa minggu depan loh ya. Ayo yang tetap yang rajin ke sekolah minggu. Oke, sampai ketemu minggu Sampai depan. ketemu minggu Bye-bye. depan. Bye. Hari Minggu. Bye. Minggu. Halo. Bye. Bye. Bye, Melvin. Selamat hari Minggu. Ansel dan Fernando. Bye. Jupian. Sofian. siapa Bye, lagi? Hansel. Bye. Ditinggalin Jupian. Bye Hansel. Jupian, Hansel. bye-bye. Jupian, dadah. Jupian. Orang semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Hansel.